Halo, salam jumpa kembali untuk teman-teman kelas retorika. Hari ini kita akan memulai pertemuan ini di mata kuliah sejarah gereja. Tapi sebelumnya saya mau meralat beberapa hal, beberapa bagian yang kemarin sudah saya katakan. Ternyata ada beberapa hal yang tidak tepat. Yang pertama itu soal jadwal. Kemarin saya menjadwal bahwa hari Senin itu materi perkuliahan kitab suci, sementara hari Kamis itu bagian diskusi kitab suci presentasi. Ternyata saya keliru, saya lihat jadwal karena patokan saya adalah semester lalu atau tahun lalu. Sebenarnya di jadwal yang sekarang ini hari Senin itu adalah mata kuliah sejarah gereja, dan hari Kamis itu mata kuliah kitab suci. Ternyata dipadatkan jam pelajarannya, sehingga mau tidak mau ya kita mengikuti sistem yang berlaku di kurikulum daring ini. Oke teman-teman, jadi nanti setiap Senin kita akan berjumpa dalam mata kuliah sejarah gereja. Dan seperti biasa pada hari ini kita tidak akan langsung untuk masuk ke dalam materi, tetapi kita seperti dalam video pembelajaran dalam kitab suci pertemuan pertama, di video pertama di sejarah gereja ini kita juga akan pengenalan dulu, mengenal materi atau mata kuliah sejarah gereja, hal-hal apa saja yang akan kita bahas selama satu semester ini. Dan maksudnya sejarah gereja ini sejarah gereja yang mana? Saya dipercaya oleh Romo Rektor untuk mengampu mata kuliah ini, maka ini benar-benar menjadi pengalaman pertama, hal yang baru, apalagi materinya juga masih menurut saya masih cukup fresh. Kenapa? Karena selama perkuliahan di sekolah tinggi sana sangat jarang materi sejarah gereja, apalagi sejarah gereja Sumatera bagian selatan ini disinggung. Pernah dalam satu kesempatan ada materi kuliah yang namanya Sejarah Gereja Indonesia. Ya disinggung sedikit tentang Sumatera Selatan, tetapi sejarah gereja Indonesia secara umum, secara luas, mulai dari yang paling utara Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, sampai Maluku, NTT, Ambon dan seterusnya. Jadi yang dibahas itu umum sekali sehingga kurang mendetail, terutama bagian Sumatera Selatan misalnya. Maka materi kuliah kita selama semester ini kita tidak akan membahas sejarah gereja umum, sejarah gereja luas tentang yang terjadi di Konstantinopel, yang terjadi pada abad-abad gereja masa reformasi dan seterusnya, tidak, tetapi kita akan membahas lebih spesifik tentang sejarah gereja yang ada di Sumatera, khususnya Sumatera bagian selatan. Sumatera bagian selatan yang dimaksud itu ya Keuskupan Palembang pada saat ini, juga Keuskupan Tanjung Karang. Mungkin nanti menyinggung sedikit Keuskupan Padang atau Pangkal Pinang. Tetapi secara khusus yang akan kita pelajari adalah sejarah gereja di Sumatera bagian selatan. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membaca silabusnya. Sebelum kita sampai ke silabus, di sini saya mengambil sumber utama materi perkuliahan ini dari buku yang berjudul Padi Tumbuh Tak Terdengar, atau dalam bahasa Belandanya ini saya kurang begitu paham cara pengucapannya. Ini karya Romo Cis van Passen, SCY, yang diterbitkan oleh Rumah Dehonian pada tahun 2018 yang lalu. Ini menjadi sumber utama kita kalau teman-teman
menemukan buku ini bisa menjadi buku pegangan teman-teman, karena ini juga menjadi buku pegangan saya. Dan kita akan menggali informasi, karena sejarah itu berkaitan dengan informasi, dengan tahun, dengan situasi yang sudah terjadi di masa lampau. Dan buku ini ketika saya baca sekilas sudah lebih dari cukup memberi informasi yang sangat-sangat komplit, lengkap, komprehensif, dan sistematis menurut saya tentang sejarah gereja yang ada di Sumatera bagian selatan. Mulai dari tahun 1840-an sampai nanti 1970 sekian saya kira ya, sudah terbentuk dua keuskupan antara Palembang dan Tanjung Karang, diulas dalam buku Padi Tumbuh Tak Terdengar karya Romo Cis van Passen SCY ini. Jadi silahkan bertanya, sekali lagi bertanya kepada Romo yang mendampingi, karena beberapa tempat itu sudah ada buku ini. Maksudnya Romo-Romo waktu studi imam itu diperkenalkan dan dianjurkan untuk membeli buku ini, karena buku ini memang penting dan syarat dengan informasi tentang dasar-dasar atau fondasi iman yang sudah ditanamkan oleh para misionaris terdahulu. Dan ini menjadi fondasi kita untuk bergerak dalam bagaimana pengelolaan pastoral di paroki-paroki. Jadi silahkan untuk mencari buku ini atau meminjam dari Romo yang ada di paroki. Saya yakin sebagian besar memiliki buku ini. Lalu sumber pendukungnya adalah ada dua-duanya adalah karya Herman Joseph Sunu. Ini guru kami dulu, guru ekonomi, saya nggak tahu sekarang mengajar apa. Nah, ini kawanan kecil di Sumatera Selatan tahun 1848 sampai 1942. Lalu yang kedua itu Melintasi Gelombang. Ini sekitar tahun 1940 lanjutannya. Jadi lanjutannya kalau kita lihat dari tahunnya, ini mulai tahun sekian sampai sekian, ini mulai tahun sekian sampai sekian. Ini menjadi bahan pelengkap, bahan pendukung. Karena umumnya yang ada di buku ini sudah ada di buku karya Romo van Passen tadi yang menjadi sumber utama kita tadi. Tetapi baik kalau kita membaca buku ini juga, kalau ada atau menemukan dua buku ini menjadi sumber pendukung bagi kita. Lalu, kita akan membaca silabus. Membaca silabus artinya kita akan melihat kisi-kisi materi kita yang akan kita bahas selama satu semester. Saya nggak tahu apakah selesai. Kalau selesai berarti semester depan kita dengan tema yang baru. Kalau tidak selesai berarti kita bagi dua. Artinya entah nomor berapa sampai berapa ini nanti kita selesaikan di semester ini, baru di semester selanjutnya kita lanjutkan, kita tuntaskan apa yang belum selesai. Kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 poin. Dan 9 poin ini sebenarnya saya ambil juga secara letterluck, bahkan beberapa ya letterluck ini dari buku Romo van Passen tadi, Romo Cis van Passen tadi. Maka ketika kita sudah membaca, teman-teman sudah membaca buku yang saya tawarkan menjadi bahan utama tadi, maka sebenarnya kita akan bergelut dengan buku itu. Dan inilah kurang lebih isinya. Saya mencoba tidak memasukkan semua, tetapi secara garis besar yang ada di buku itu adalah seperti ini. Begitu teman-teman, sebelum saya masuk ke topik satu demi satu dari silabus ini, kita cukupkan karena videonya sangat dibatasi durasinya. Kita lanjut ke part kedua. Silahkan lanjut klik berikutnya ke video part kedua. Oke.